Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tiba di sesi dialog spesial topik berita edisi hari Jumat. Kita sudah terhubung dengan Ustadz Abdullah Hehamahua untuk menemani kita di dialog pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Dullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Angga. Kabarnya sehat di pagi hari ini, Bang Dullah ya? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Menemani aktivitas pendengar dimanapun saja berada, Bang Dullah, di pagi hari ini kita akan menyoroti beberapa hal. Ini Prabowo kemarin, Bang Dullah, di sebuah acara Kornas Legislatif PKB di Jakarta itu mengatakan terang-terangan gitu ya, saya katakan kepada semua ketua umum, semua perwakilan, menteri-menteri yang saudara tunjuk di pemerintahan yang saya pimpin, jangan saudara tugasi untuk cari uang di APBN dan APBD. Nah, tentu saja ucapan Prabowo ini menjadi pemberitaan di beberapa media nasional. Judulnya banyak yang menulis Prabowo tak ingin sosok penggerus anggaran, lalu juga diingatkan juga sebenarnya parlemen atau kementerian, maksud saya kementerian yang direncanakan itu akan ada 46 kementerian, belum lagi DPR untuk periode sekarang disepakati akan ada 13 komisi. Nah ya, apalagi nanti dimulai ketika 20 Oktober ya. Prabowo mengingatkan katanya zaman telah berubah. Jadi yang mau main-main sama anggaran ini sekarang akan cepat terlacak karena datanya sudah data digital. Nah ini pertama kami ingin menyoroti hal ini. Ucapan dari presiden terpilih gitu ya nanti ke depan mengenai jangan bermain-main dengan anggaran sebenarnya hanya sebuah lip service belaka atau memang sudah ada rencana yang matang bagi presiden terpilih ini. Lalu yang kedua, Bang Dullah, kami juga ingin menyoroti ini, Bang Dullah. Beberapa hari yang lalu, Pansus Haji melaporkan di sidang paripurna bahwa Menteri Agama Yakut terbukti melanggar mengenai penyelenggaraan ibadah haji kemarin. Lalu netizen ini ramai-ramai menyampaikan melalui medsosnya ke akun KPK dan juga Kejaksaan. Apakah hasil dari pansus haji ini akan diteruskan oleh KPK ataupun Kejaksaan? Apakah tertarik ingin mengusut gitu ya tentang dugaan korupsi yang dilakukan oleh Menteri Agama? Nah, dua hal ini, Bang Dullah, silakan. Ya. Baik, yang pertama kita tahu bahwa Prabowo itu gayanya kan meledak-ledak. Kalau pidato itu ceramah sambutan itu sambil tumbuh-tumbuh meja seperti itu. Beliau lupa bahwa di dalam APBN itu ada uang untuk partai. Itu beliau lupa itu. Jadi sejak tahun 99 itu sudah ada anggaran untuk partai satu suara berapa ribu begitu seperti itu. Sehingga demikian maka partai mendapat dana dari APBN. Jadi kalau misalnya Prabowo bilang ketua partai atau partai tidak boleh menggunakan APBN itu salah. Karena ada undang-undangnya, itu satu. Yang kedua, yang benar adalah bahwa partai atau ketua partai tidak main proyek dari APBN. Itu masih bisa dipertimbangkan. Kenapa? Karena pengalaman saya 8 tahun di KPK itu menemukan data bahwa 42% dari yang ditangkap oleh KPK waktu saya masih di sana itu berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Padahal pengadaan barang dan jasa itu di setiap tahun dalam APBN itu 35% dari APBN itu pengadaan barang dan jasa seluruh Indonesia. Nah hari ini itu saya dapat informasi dari teman-teman KPK itu sampai 60%. Pada periode Jokowi ini 60%. Berarti kalau misalnya sekarang itu kita punya APBN 3.500 triliun, 30% dari itu dikorupsi 60%, jadi berarti uang yang dicuri itu 35 kali 60 kali 3.500 triliun. Itu habis seperti itu. Jadi berarti itu maka bisa tinggalnya
sepertiga dari APBN itu yang digunakan seperti itu. Nah, apalagi data-data di KPK itu menyebutkan 49%, hampir 50%, anggota DPR itu adalah orang bisnis, pengusaha dan seterusnya. Sehingga begitu orientasinya adalah orientasi bisnis, orientasi usaha. Sehingga demikian maka kemudian dulu waktu saya masih di KPK itu, KPK mengajukan satu rekomendasi agar supaya di dalam menyusun APBN antara Bappenas, Kementerian Keuangan dan KPK itu sampai pada tahap sekian, yaitu tidak sampai kepada angka-angka. Kenapa sampai kepada angka-angka? Ketika sampai kepada angka-angka, itu mata anggota DPR itu hijau, lihat sekian triliun itu matanya terus hijau seperti itu. Nah, sehingga demikian maka kemudian terjadi perebutan seperti itu. Nah, oleh karena itu maka kemudian disampaikan supaya tidak sampai angka detail seperti itu. Kenapa? Karena kalau DPR lakukan itu berarti DPR itu bukan juri dalam sistem pemerintahan kita, eksekutif, legislatif, yudikatif. Legislatif itu meskipun punya kewenangan budgeting, tapi dia adalah pengawas juri. Jadi dia cuma jaga, kemudian ada pelanggaran offside, seperti itu. Dia tidak ikut pemain sebagai pemain seperti itu. Nah, ini kalau dia sampai kepada angka-angka kemudian mau kepada mas daerah saya atau apa, itu berarti bukan lagi juri tapi pemain seperti itu. Nah, sehingga demikian maka itu terjadi, tapi kemudian ada model seperti beberapa yang ditangkap oleh KPK itu, yang apakah impor sapi dan bla bla macam-macam itu, itu yang disebut dengan penjualan wewenang jabatan pasal 2, pasal 3 Undang-Undang Tipikor itu. Nah, sehingga kemudian terjadilah kondisi seperti itu. Nah, Prabowo harus menertibkan internal partainya sendiri, karena Partai Gerindra periode kemarin itu kan nomor 3 kalau tidak salah, partai yang terkorup, artinya yang ditangkap. Yang ditangkap itu kan pertama yang paling banyak itu oleh KPK adalah PDIP, kedua Golkar, ketiga Demokrat atau Gerindra seperti itu. Jadi artinya bahwa Gerindra termasuk partai yang banyak anggotanya yang juga ditangkap oleh KPK seperti itu. Sehingga mudah-mudahan Prabowo mengatakan itu adalah dalam konteks dengan kesadaran sebagai seorang kepala negara, kepala pemerintahan, tanpa melupakan bahwa partainya tidak terlibat misalnya soal impor ekspor pasir laut. Pasir laut itu adanya Prabowo yang menanganinya seperti itu. Jadi saya dapat informasi dari teman di Singapura bahwa APBN yang sekarang itu kurang dari 4.000 triliun, 3.000 lebih itu kan 2 tahun depan itu kan harus 1.000 triliun dikeluarkan untuk membayar utang jatuh tempo dan bunganya, sehingga harus menambah uang untuk proyek-proyek yang akan datang. Salah satunya adalah ekspor pasir laut itu, dan itu dilakukan oleh adiknya Prabowo. Jadi kalau misalnya adiknya Prabowo bilang bahwa dia tidak mau masuk kabinet karena memang sudah dapat jatah di situ untuk kepentingan usaha bisnis dan seperti itu. Dan soal demikian. Nah, belum lagi bahwa Prabowo tidak sadar bahwa beliau itu juga sudah ada dalam pengawasan KPK karena 2 kasus, yaitu kasus alat sista, yaitu pesawat terbang yang meskipun tidak jadi beli karena gugatan dari masyarakat, tapi kan sudah bayar fee. Kata orang Prabowo mengatakan bahwa itu uang pribadi. Saya bilang dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang merugikan keuangan negara itu cuma 2 pasal, itu pasal 2 dan pasal 3. Yang lain itu tidak merugikan keuangan negara. Jadi gratifikasi misalnya itu tidak merugikan keuangan negara, hadiah tidak merugikan keuangan negara, penyuapan tidak merugikan keuangan negara seperti itu. Nah, itu yang kemudian
akan dijadikan oleh Jokowi untuk kemudian bisa mengendalikan Prabowo. Kemudian yang kedua itu ada food estate yang di Kalimantan yang itu. Itu yang jelas sekali membentuk partai bentuk yayasan kemudian menangan, dan itu luar biasa seperti itu. Jadi saya khawatir bahwa apa yang terjadi di partainya dia sendiri tidak tahu seperti itu, sehingga dia ngomong begitu padahal partainya sendiri terlibat seperti itu. Jadi itu persoalan yang pertama yang kita bahas pagi ini, dan mudah-mudahan masyarakat mengingatkan Prabowo tentang hal seperti itu. Kabinet gemuk yang sama kedua itu Bang Dullah sebelum ke itu, kabinet gemuk rencananya 40 kementerian itu sama DPR yang ada 13 komisi kan menyedot anggaran itu ya. Jadi ini berpikirnya tidak konsisten. Dalam salah satu buku saya itu saya katakan bahwa kementerian itu paling tinggi itu 25. Jadi karena makin lebar itu makin besar pengeluaran, pembiayaan dan seterusnya. Jadi saya baru tadi subuh mengirim satu artikel ke panitia penerbitan buku in memoriam Faisal Basri. Untuk saya mengutip kuliahnya Faisal Basri kepada mahasiswa. Dia katakan bahwa ekonomi itu sama dengan urusan rumah tangga, yaitu ada penghasilan dari suami, ada penghasilan dari istri, kemudian belanja kebutuhan sehari-hari di rumah tangga, rumah dan seterusnya. Kalau misalnya belanja itu lebih besar daripada pemasukan, itu problem. Nah, kemudian dalam keadaan terdesak bisa utang kepada warung tetangga. Tapi kalau utangnya berjibun seperti itu, maka kemudian jadi problem. Bisa saja suami istri dua-dua masuk penjara karena apalagi dengan kasus pinjol yang sekarang seperti itu. Nah, jadi oleh karena itu maka teori ekonomi itu seperti rumah tangga, kita urus rumah tangga. Ya pandai-pandailah kita, cuma gaji katakan 1 juta, ya belanjanya secukupnya 2 juta, 3 juta, 4, 5 juta, dan harus saving kepada waktu kita tua, pensiun dan seperti itu. Jadi kalau tambah kabinet, berarti problemnya apa? Berarti ini transaksional. Karena sudah janji sekian partai dukung segala macam, maka masing-masing jatah seperti itu. Padahal sebenarnya ada jalan keluarnya. Jalan keluarnya itu adalah seperti, dan itu juga sudah diterapkan waktu yang lalu, tapi tidak optimal. Di mana di Malaysia itu semua kementerian ada wakil menteri. Nah, cuma perbedaan antara Indonesia dengan Malaysia itu, kalau di Indonesia itu semua menteri, wakil menteri jabatan politik. Kalau di Malaysia tidak. Wakil menteri itu adalah jabatan karier. Jadi menteri itu jabatan politik, tapi kalau wakil menteri itu karier. Jadi orang yang sudah pegawai lama di situ, senior di situ, eselon 1 seperti itu. Nah, sehingga demikian maka ketika menterinya itu sibuk dengan urusan politik, yang operasional di kementerian itu ya wakil menteri itu, karena dia memang karier seperti kalau kita dirijen lah begitu. Hadirnya seperti itu. Nah, dalam konsep saya itu adalah restrukturisasi, di mana waktu di KPK kita sudah lakukan itu, pegawai eselon 4 itu dihilangkan. Eselon 4 dihilangkan sehingga kemudian menjadi pegawai fungsional. Nanti bertahap lagi sampai eselon 3 juga dihilangkan seperti itu. Sehingga kemudian, karena kalau jabatan struktural itu kan ada fasilitasnya kan. Fasilitas apakah rumah dinas, mobil dinas, kemudian pacar dinas, suami dinas, dan semacam-macam seperti itu. Nah, kemudian perampingan jumlah kementerian, misalnya Seknek, Sekap, itu bisa disatukan. Jadi tidak perlu ada Seknek dan Sekap, cukup saja Seknek saja. Pada 32 tahun Soeharto itu tidak ada sekretaris kabinet, ada Seknek saja seperti itu. Sehingga kemudian menghilangkan satu kementerian, satu lembaga, itu berarti mengurangi jumlah SDM-nya. Mengurangi jumlah SDM berarti mengurangi pembiayaan. Berarti kan prinsip yang tadi rumah tangga, konsep pasar itu ya sedikit pengeluaran. Kalau pengeluaran besar daripada pemasukan,
Nah itu kan berat. Kemudian seperti Menpan dengan apa namanya BKK, BKN itu BKN dengan kemudian Menpan itu bisa disatukan, karena fungsinya kurang lebih sama seperti itu. Nah, beberapa kementerian seperti itu dirampingkan, sehingga demikian maka jumlah pegawai fungsional, pegawai administrasi dan pejabat struktural itu sederhana. Nah, yang penting itu adalah diterapkan oleh KPK itu 70% pegawai KPK itu pegawai fungsional. Pegawai fungsional itu adalah pegawai yang dia kerja karena kompetensinya. Kalau pegawai administrasi adalah pegawai yang bekerja karena instruksi atasannya. Jadi kalau kita datang, Mas Angga datang ke kantor kementerian atau lembaga tertentu pada jam tertentu, itu pegawai lagi sibuk kerja. Nah, itu tandanya bahwa ada bosnya, sehingga kemudian sibuk kerja. Tapi kalau bosnya tidak ada, maka apa yang mereka lakukan? Main game, baca teka-teki, baca koran, ngerumpi dan seterusnya. Kalau pegawai fungsional tidak, pegawai fungsional itu ada bos atau tidak, dia kerja karena dia punya kompetensi dan sudah ada jobnya seperti itu. Yang disebut dengan KPI, Key Performance Indicator, seperti itu. Sehingga di KPK itu 5 pimpinan KPK tidak masuk, sekian deputi tidak masuk, sekian puluh direktur tidak masuk, tidak apa-apa. Karena pegawai itu punya kompetensi, dia tahu harus dilakukan apa dan seterusnya. Jadi itu adalah, saya melihatnya lebih pada soal janji-janji pada waktu kampanye dan seterusnya, sehingga akhirnya kemudian lembaga kementerian dan seterusnya. Nah, konsekuensinya adalah bahwa nanti di DPR otomatis, karena dia juga harus membentuk beberapa komisi-komisi untuk bisa paralel dengan kementerian. Jumlah anggota DPR kan kurang lebih 600 kalau tidak salah. 505, tapi mungkin sekarang bertambah barangkali seperti itu. Nah, karena ada bertambah 3 provinsi di Irian Barat itu, di Papua itu. Tapi kalau misalnya kemudian ditambah komisi, problemnya adalah itu jabatan. Nah, ketua komisi, wakil ketua komisi. Nah, itu ada anggarannya, ada fee-nya, ada honornya. Berarti kan tambah lagi pengeluaran seperti itu. Nah, sehingga akhirnya kemudian orang kejar jabatan ketua komisi, wakil ketua komisi, tapi kemudian substansi daripada persoalan tidak diselesaikan. Nah, itu yang kemudian disebutkan bahwa DPR periode Jokowi ini adalah humasnya presiden. Jadi padahal dia adalah yuri atau wasit kepada eksekutif, yang kalau misalnya offside langsung pre, tapi ini tidak. Kemudian menjadi humas dari istana. Itu soal kementerian yang ditambah seperti itu betul-betul tidak efektif, dan itu pembaziran dan itu transaksional dengan partai-partai politik. Oke, Mas Angga, kita pindah kepada soal yang kedua, isu haji. Kedua. Iya. Jadi saya sudah sering ceritakan bahwa dari dulu haji itu memang sarang korupsi. Sarang korupsi. Iya. Bahkan saya dalam hati saya, Gus Dur itu juga benar itu. Gus Dur dulu kan bilang mau bubarkan Kementerian Agama kan, seperti itu. Nah, karena itu sarang korupsi betul seperti itu. Saya haji pertama kali 2008, terus kemudian 2014 saya badal orang tua. Saya menemukan itu korupsi seperti itu. Jadi oleh karena itu maka kemudian 2 menteri agama ditangkap KPK seperti itu. Nah, karena di sana ada sumber-sumber korupsi seperti itu. Kemudian mereka pergi ke Eropa ke sekian triliun sama itu. Apa urusannya badan urusan haji ini pergi ke Eropa untuk studi banding. Mana studi banding soal apa? Kan haji itu di Arab, bukan di Eropa, bukan di Amerika seperti itu. Itu kan aneh. Jadi
Jadi memanfaatkan kesempatan untuk dengan SPJ. Nah, kemudian itu kan kalau perjalanan dinas di luar negeri itu kan nilainya dolar kan, nilai dolar. Dulu saya berpikir dalam hati, kenapa Gus Dur rajin sekali ke luar negeri, bawa istri, bawa anak, segala macam, dia presiden. Baru saya tahu ya, karena itu SPJ-nya itu pakai dolar. Jadi kalau misalnya 5 orang rombongan anggota keluarga dengan dolar itu lumayan seperti itu. Nah, jadi oleh karena itu sehingga seharusnya Departemen Agama itu harus betul-betul waktu Pak Yasin wakil ketua KPK di sana, itu kenapa hanya cuma 5 tahun beliau terus kemudian di pensiun dini kan karena beliau melakukan prinsip-prinsip di KPK sehingga kemudian kemudian Menteri Agamanya ditangkap oleh KPK. Nah, jadi oleh karena itu KPK tidak usah menunggu rekomendasi dari pansus itu langsung itu wajib KPK. Tapi kok belum bergerak ini ya? Nah, itu sehingga begitu maka apa yang dilakukan oleh pansus itu hanya merupakan salah satu bahan untuk kemudian KPK bertindak cepat seperti itu. Daripada nanti Kejaksaan Agung, saya lihat belakangan ini pada zaman Jokowi ini kan Kejaksaan Agung malah lebih agresif kan daripada KPK karena maklum ketua KPK itu kan orang Jokowi yang tugasnya untuk mengamankan Jokowi dengan partai besar seperti itu. Nah, itu barangkali sehingga diharapkan KPK atau Kejaksaan Agung cepat bertindak sehingga kemudian 2025 nanti haji itu tidak terulang lagi seperti itu. Begitu Mas Angga. Baik Bang Dullah. Terima kasih dialog di pagi hari ini Bang Dullah ya. Insya Allah kita jumpa lagi Jumat depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.